Terkait dengan fenomena sekarang Ustadz, kan ini marak sekali kan perbincangan terkait dengan aturan pelarangan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid. Akan tapi pasar atau mal-mal ini masih dibuka gitu. Gimana pandangan Ustadz melihat fenomena ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Radio Cat Podcast, Inspiring People Around the World. Hosted by me, Muhammad Firdaus Imaduddin. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah koordinator Satgas NU Peduli COVID-19 Kota Malang. Beliau juga aktif sebagai Banom di NU atau Badan Otonom Pemuda Ansor JNU. Assalamualaikum Ustadz Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Menjelang 1 Syawal ini semangatnya naik Pak. Naik soalnya ya. Iya. Ya, akhir-akhir bulan Ramadan ini kan orang bersemangat begitu ya. Ustadz Yunus, ini kan special edition ini kan ya. Dari kemarin kita belum membahas nih di acara program ini, belum membahas COVID sama sekali. Ini sengaja Ustadz Yunus kami hadirkan dan alhamdulillah bisa hadir di program ini Ustadz. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan Satgas NU Peduli COVID-19 Malang Raya ini. Ya. Gimana sih awalnya ini kok bisa terbentuk Satgas ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Muhammad Yunus, relawan gugus tugas atau satuan petugas NU Peduli COVID-19 Kota Malang. Iya. Berkenaan dengan pertanyaan Mas Imad ya kan, Mas Imad, keberadaannya Satgas ini awalnya juga karena setelah ditetapkannya wabah ya kan Corona atau wabah COVID-19 ini menjadi bencana nasional ya kan. Sejak awal bulan Maret kemarin ya kan, kita dalam hal ini sebagai kader-kader ormas ya gerakan organisasi kemasyarakatan sosial ya kan yang bergerak di bidang keagamaan juga sosial di masyarakat ini penting kiranya untuk melakukan pembentukan relawan ya kan. Sembari juga sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kondisi di masyarakat pastinya. Nah, keberadaan gugus tugas satuan petugas Nahdlatul Ulama ini ya kan di bawah naungan organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama ini adalah bagian penting karena kita sangat bersinggungan di wilayah kelurahan, kecamatan yang di situ juga berkenaan dengan kehidupan aktivitas masyarakat ya. Pada umumnya semisal di masjid begitu. Baik Ustaz, terkait dengan gimana sih sebenarnya visi dan misi dari Satgas NU Peduli COVID ini? Nah, Satgas NU ini, awal-awal terbentuk memang banyak yang kemudian mempertanyakan begitu kan. Karena memang tidak banyak relawan juga ya kan, dan juga belum ada gerakan yang pasti dari pemerintahan dalam hal ini ya kan, kaitannya semisal dalam rangka pencegahan wabah COVID-19 ini gitu kan. Karena sifatnya wabah ini itu kan bukan tiba-tiba ada gitu kan. Ini berawal dari negara Asia, tepatnya di RRC Republik Rakyat Cina itu, salah satu kota Wuhan begitu kan kabarnya, nyebar menjadi virus ya dari pergerakan orang begitu. Pergerakan orang, lagi-lagi bukan pergerakan virus
tapi pergerakan orang yang membawa virus ini sehingga ke beberapa negara baik di Eropa ya kan, kalau di Asia sudah hampir menyeluruh semuanya begitu. Nah, khususnya masuk di Indonesia ini. Nah, virus ini kan lebih pasnya kan kita bicara soal aktivitas pergerakan tadi yang saya sebut pergerakan orang ya. Baik dari aktivitas pekerjaan begitu sampai pada aktivitas ibadah ya kan. Aktivitas ibadah ini khususnya ada di masjid, musola begitu kan mungkin, dan tempat-tempat ibadah yang lain. Nah, Satgas NU disinilah yang kemudian kita berperan aktif bagaimana kita bicara soal keberadaan masjid dan musola. Nah, masjid dan musola ya kan yang sebagai tempat ibadah 5 waktu begitu kan perlu adanya sterilisasi tentunya ya kan. Awal gerakan dari teman-teman Satgas NU ini adalah penyemprotan cairan disinfektan. Nah, ini di seluruh masjid dan musola. Kita punya tim di tingkat kecamatan. Ya kan, Satgas misal di Kota Malang ini ada 5 kecamatan. Ada Satgas NU Kecamatan Lowaru ada. Satgas NU Kecamatan Belimbing, Sukun, Kedung Kandang dan Klojen. Semuanya ada. Semuanya ada dan mereka bergerak langsung di masjid dan musola tiap malam bergilir. Kalau yang awal mulai sejak bulan Maret itu yang aktivitas sudah dimulai itu di malam hari, penyemprotan disinfektan di masjid dan musola ya kan, di masjid dan musola masyarakat. Waktu itu yang kita kontak ketua takmirnya ya kan malam hari, karena teman-teman kalau pagi kan kerja masih kan masih ada aktivitas pekerjaan. Kalau di Kecamatan Belimbing aktivitasnya malam, relawan NU Belimbing itu malam begitu. Dari hampir seluruh masjid dari mungkin 100% masjid itu mungkin 95% sudah kita sentuh ya kan, penyemprotan disinfektan. Hampir sudah semua berarti ya? Hampir sudah semua kan penyemprotan disinfektan ini. Nah, penyemprotan disinfektan ini juga tidak serta-merta terus orang mungkin kader NU tiba-tiba ikut nyemprot begitu, tidak gitu kan. Harus dilengkapi dengan alat pelindung diri juga. Mas gitu, alat pelindung diri kayak mungkin salah satu contohnya kan kayak jas kayak mantel ya kan, jas hujan itu kan ya yang biasa dipakai pada umumnya, pakai itu dan lain sebagainya, kelengkapan. Karena cairan disinfektan ini kan mengandung banyak bahan kimia gitu kan yang nanti berdampak juga. Dan juga khususnya juga bagi tidak sembarangan juga orang harus melakukan kegiatan aktivitas semprot begitu, karena aktivitas semprot ini juga tenaganya juga membutuhkan yang energi yang full begitu kan. Dari sekian relawan ini kemarin juga sempat kurang memperhatikan soal yang begitu-begitu. Ada yang hanya pakai sarung gitu kan. Kadang enggak pakai masker ya kan. Lah yang kacau ini kan enggak pakai masker gitu, terus penutup mata ya kan. Karena ada beberapa relawan itu melakukan campuran cairan disinfektan ini kan menggunakan ini alat pembersihnya yang biasa dipakai pembersih lantai dan lain sebagainya. Lah ini yang kadang-kala salah kaprah Mas. Ya kan, pembersih lantai ini kan untuk lantai bawah, kadang untuk nyemprot atas gitu. Nah, perlu adanya edukasi juga. Nah, pada akhirnya kita mengundang tim dari kader-kader Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama PDNU ini juga untuk melakukan edukasi pemahaman kaitannya dengan cairan disinfektan. Nah, semacam ini yang menjadi kegiatan kita awal, ya kan? Awal, terus kemudian keberadaan yang jenengan tanyakan tadi kaitannya dengan Satgas NU Malang Raya itu kan, yang diketuai oleh beliau kan Dr. Syifa Mustika gitu kan. Dr. Syifa Mustika ini ya kan seorang dokter, dosen Fakultas Kedokteran Brawijaya dan juga praktek di Rumah Sakit Saiful Anwar begitu. Lah beliau ini juga punya program juga, terutama program medis Mas. Nah, kan program medis yang kemudian diinisiasi untuk dilakukan pemeriksaan atau cek kesehatan di lembaga pendidikan,
khususnya pondok pesantren itu yang sudah dilakukan ya kan di pondok pesantren Asa'adah, Bandulan Sukun begitu, di Darun Najah Karangploso, terus kemudian pondok pesantren Nurul Huda Mergosono ya, pondok pesantren Nurul Huda Mergosono, pondok pesantren Anuria, nah dan beberapa pesantren termasuk pondok pesantren di Kota Batu Anwarut Taufik dengan pengasuhnya Habib Jamal Baagil itu. Nah dari tim Satgas NU Malang Raya ini ya kan yang punya program-program strategis khususnya medis itu tadi ya kan, apa ya ini rapid test itu tadi ya. Oke Ustadz, terkait dengan rapid test, gimana sih sistem rapid test ini diterapkan terhadap pesantren-pesantren di Malang Raya? Gimana Satgas Peduli COVID ini menerapkan sistem rapid test terhadap semua santri di pondok pesantren Malang Raya? Perlu dipahami bahwa rapid test ini bukan pada porsi positif atau negatif, tapi reaktif atau non reaktif itu aja. Gimana itu masuknya Ustaz? Nah, kita bicara reaktif dan non reaktif ini kaitannya dengan pemeriksaan cek darah, gitu kan. Nah, darah kadang repotnya kan kalau kita dalam kondisi tegang, ya kan kecapean, kelelahan, darah tensinya kan naik ini. Ini juga bisa reaksi loh Mas. Oh gitu ya. Ya. Makanya perlu ada karena juga tensi ya kan, tensi suhu tubuh manusia kalau darahnya ini kan kalau sensitif tubuh manusia kalau tinggi panasnya kan juga naik kan Mas. Ya, itu kan bisa reaktif juga gitu loh. Makanya butuh ada sampai kalau rapid test itu 2 kali. Khawatirnya bukan mengarah pada positifnya ya, cuman ini hanya sebatas waktu mau diperiksa atau dirapid ini kondisi tubuhnya yang bersangkutan ya kan orangnya ini kurang mendukung begitu kan, yang saya sebutkan tadi mungkin dalam kondisi sakit kan bisa sakit lagi gejala demam atau apa kan mungkin atau yang lain lah kan ya, atau dalam kondisi tegang pun walaupun kondisi sehat tapi tegang kan melihat rapid test ya kan jarum begitu kadang masuk di tangan begitu kan, ini juga secara psikologi kan juga berpengaruh gitu lah. Terkait dengan fenomena sekarang Ustaz, kan ini marak sekali kan perbincangan terkait dengan aturan pelarangan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid, akan tapi pasar atau mal-mal ini masih dibuka gitu. Gimana pandangan Ustadz melihat fenomena ini? Nah, mengarah kepada ini juga Mas, yang paling penting adalah kaitannya dengan kita sebagai ormas keagamaan begitu kan, pentingnya adalah pemahaman kaitannya dengan pelarangan sholat di masjid. Nah, ini harus seimbang dengan aktivitas di luar masjid, di pasar, mal gitu, mungkin di tempat-tempat lain, tempat-tempat umum begitu yang banyak terjadi kerumunan banyak orang gitu kan. Lah, sekarang masjid, musola bisa tertib, bisa disiplin. Semisal kita tutup lah, ya kan. Sampai sholat Jumat pun ditiadakan. Akan sangat lucu ketika pasar pun masih dibuka. Iya. Kan. Sekarang itu yang pada prinsipnya sebetulnya hampir sama. Kalau dalam kaidah fikih ya kan al hukmu ya dulu ma'ilatihi begitu kan. Kita bicara wabah ini ya kan bicara wabah ini adalah ilatnya di mana? Kenapa ada pelarangan orang melaksanakan sholat di masjid begitu? Ya. Karena yang menjadi alasan ma'ilatihi karena alasannya adalah berkumpulnya gitu loh. Kita tidak bisa mendeteksi satu persatu orang, men-tracking satu persatu jamaah. Sampai dari mana, sedang bertemu siapa saja yang jangan temui kan tidak bisa begitu loh. Termasuk juga walaupun dengan protap ya kan ada kamar penyemprotan sampai menggunakan cuci tangan dan lain sebagainya, kita juga tidak pernah tahu kalau mungkin dalam baju atau di tubuh manusia ini juga sedang membawa virus begitu loh. Itu yang kemudian perlu dipahami bersama bahwa masyarakat ya kan dalam urusan ibadah ini bukan serta-merta bahwa kita melarang sholatnya gitu loh, tapi melarang pada kumpulnya, berkumpulnya ini. Dalam kaidah fikih yang dimaksudkan di situ, kita juga sama-sama memahami pada unsur di mana
hukum pelarangan apalagi soal sholat Jumat ya Ustaz ya, yang jelas-jelas ya kan fardu ain begitu kan, harus dilaksanakan di masjid dengan ketentuan 40 orang berjamaah dan lain sebagainya kan, walaupun dari 4 madhab ini berbeda ya kan, Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Yang jelas semua masyarakat NU ini kan semua masyarakat NU ini kan lebih banyak kecenderungannya juga ke Imam Syafi'i, walaupun 4 madhabnya juga menjadi dasar begitu, Imam Hanafi, Hambali dan lain sebagainya. Lalu gimana sih Ustadz ini menyikapi terkait dengan kebijakan pemerintah yang sudah diterapkan terkait dengan COVID-19 di Malang Raya ini? Nah, yang perlu disadari itu sih, jadi muara dari segala macam bentuk pencegahan begitu. Ini juga peran sentralnya ada di pemerintah sebetulnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena sebagai pemegang kebijakan, ya kan, kita sebagai relawan pun bergerak dalam kegiatan sosial, gitu kan. Tentu juga perlu ada semacam pembagian tugas sebetulnya. Sebelum ada penerapan kebijakan A, B, C, D semisal. Nah, hari ini Kota Malang dan Malang Raya kan sedang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar begitu. Nah, aneh, seharusnya PSBB ini grafiknya rendah. Ini kok makin naik. Salah satu contoh di Surabaya Raya kemarin juga sama kan. Jangan bisa baca berita lah. Ini kan juga aneh gitu loh. Sedangkan sekarang sudah ramai pembahasan soal pelaksanaan sholat Id. Nah, gimana itu pelaksanaan sholat Id begitu kan? Nah, ada pelarangan, kan? Ada pelarangan, ada juga pelaksanaan, ada yang melakukan pelaksanaan begitu. Nah, saya mendengar kabar di Masjid Jami juga untuk taraweh itu kan melaksanakan taraweh, Jumatan juga Jumatan begitu. Awal-awal Pak Wali Kota sempat mengeluarkan surat edaran untuk pelarangan sholat Jumat gitu. Cuman Masjid Jami ternyata masih melaksanakan sholat Jumat. Ini tidak ada kesinkronan tidak ada kesinkronan. Ini yang perlu sama-sama duduk bareng begitu. Bagaimana pemerintah yang harus dilakukan porsinya melakukan kebijakan, termasuk dari berbagai macam elemen, termasuk tokoh agama, ulama dan sebagainya. Betul. Nah, ini kayaknya belum ada sinkronisasi gitu Mas. Belum ada sinkronisasi, termasuk dari pinggiran Kota Malang yang berbau-bau kabupaten ya kan. Salah satu contoh di daerah sini ini kan juga masih banyak atau pelaksanaan kegiatan di masjid, tadarus dan seperti biasanya. Ada nggak sih Ustaz, setelah banyak program dilakukan, diterapkan, kemudian dijalankan kepada semua lapisan masyarakat, kira-kira masyarakat memberikan feedback atau respon seperti apa? Apa ada masih banyak keluhan atau masyarakat merasa lebih nyaman, lebih aman? Gimana Ustaz? Saya barusan tadi siang juga berkomunikasi via WhatsApp dengan salah satu teman dulu waktu kuliah juga. Kebetulan dia juga sekarang aktif dalam kegiatan remaja masjid itu kan. Bahkan sempat punya kegiatan sosial pejuang subuh begitu kan. Anak muda ini kan ribetnya di urusan sholat subuh katanya. Semangatnya simpel sebetulnya pejuang subuh itu. Nah, barusan curhat ke saya kalau aktivitas masjid ini total tidak ada. Bahkan tadarus pun tidak ada. Sholat Jumat sudah 7 minggu diliburkan di masjid. Ini di salah satu daerah Nusa Tenggara Timur, di NTT. Karena Muslim juga minoritas di sana juga. Ini kan mungkin gesekannya soal lintas agama ya kan, lintas agama. Oke, baik Ustadz. Yang bisa saya tangkap dari penjelasan Ustadz adalah terkait dengan peran relawan Satgas NU Peduli COVID dengan kebijakan pemerintah. Satgas Peduli NU sudah berupaya untuk mengatur aktivitas peribadatan di masjid terkait dengan sholat jamaah, sholat Jumat, dan sudah memberikan semprotan cairan disinfektan, kemudian mengasih hand sanitizer dan seterusnya. Tetapi ketika kita melihat di pasar, itu aktivitas di pasar tidak terkontrol atau banyak sekali
masyarakat yang masih berbondong-bondong untuk melakukan interaksi di pasar. Ini kan harusnya menjadi kebijakan pemerintah. Kira-kira gimana Ustadz menyikapi fenomena ini? Nah ini berbeda dengan kondisi kita di sini. Kita kembali lagi kita pembahasan soal Kota Malang di daerah kita sendiri, wilayah kita. Semakin tidak terlihat kesinambungan ya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, mungkin pemerintah dalam hal ini gitu kan. Dan juga soal protap boleh melaksanakan sholat Id misal dengan ketentuan jamaah 5.000 begitu. Nah, ini kayak terkesan ya enggak gitu kan. Maju mundur begitu. Maju mundur. Nah, sedangkan seolah-olah ini kita sudah menerapkan yang namanya pemberlakuan atau pembatasan sosial. Ini kan kayak bertabrakan gitu loh. Adanya pembatasan sosial tapi di sisi lain ya kan pasar dan mal dibuka. Nah, dalam tanda kutip Mas ya kan. Maksud kita tidak sedang menyalah ini salah siapa tidak. Tapi tidak pernah ada pembahasan secara khusus, pembagian tugas secara khusus, secara serius penanganannya. Nah, kan secara strategis kelompok-kelompok mana, relawan-relawan mana yang bergerak kita ajak duduk bareng. Itu kan saling bersinergi. Nah, ini tidak pernah terjadi yang semacam itu gitu loh. Makanya kemudian kami sebagai ormas ya kan, Ormas Nahdlatul Ulama dalam hal ini ya juga terdaftar sebagai relawannya ya kan, relawan NU Peduli Covid ini juga kita bergerak di sesuai yang dengan porsi kita gitu loh. Ya kalau bicara pemerintahan kota ya monggo. Kan seberapa besar, seberapa jauh strategis gerakan dan langkah-langkah pemerintah hari ini. Dan memang pada faktanya kesadaran masyarakat ini minim ya. Minim sekali ya kan. Ya salah satu contoh kan, masjid diliburkan, pasar tidak diliburkan. Ini kan aneh gitu loh. Kebutuhan batinia gitu kan, kebutuhan ibadah, hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah gitu kan. Ya terkalahkan dengan urusan hubungan kita dengan manusia gitu kan, urusan pasar ya dunia gitu kan. Seharusnya kan paling tidak pasar ini juga dikontrol gitu loh. Kita sama-sama begini Mas ya kan. Kita selalu bicara ketakutan dengan situasi dan kondisi begitu, tapi kita tidak pernah takut kan kalau urusan bicara soal keduniawian. Nah, kan aneh juga gitu loh. Makanya perlu ada penataan ulang, komunikasi yang baik, koordinasi yang baik antar elemen di setiap daerah atau wilayah yang ingin grafik positif COVID-19 ini menurun, bahkan bisa terbebas dari satu wilayah. Itu mungkin yang menjadi gambaran Mas ya. Fakta hari ini masyarakat bahkan kita dari Ormas NU juga masih menyayangkan begitu kan, dari segala situasinya, apalagi soal pelarangan sholat di masjid begitu kan. Bahkan lebih anehnya kan, pengurus NU wilayah ya kan dalam hal ini juga menyampaikan sholat Jumatnya tetap gitu kan. Nah ini kan juga aneh, kadang nggak sinkron dengan pemerintah daerah atau pengurus cabang NU di tingkatan daerah, kota atau kabupaten gitu. Nah sama kalau di kabupaten pun hari ini beberapa minggu terakhir ini juga pasca penerapan PSBB pun tidak terlihat bahwa ini PSBB gitu loh. PSBB itu hanya terlihat pada urusan checkpoint Mas. Nah, kan posko di pintu-pintu masuk satu wilayah begitu, masuknya Kota Malang. Mungkin di Landung Sari sini begitu kan, hanya ada poskonya tapi nggak ada orangnya begitu. Atau hanya memenuhi unsur foto begitu kan ya. Lah ya formalitas. Terkesannya kayak enggak serius juga penerapan PSBB begitu. Lah sedangkan kita berdebat soal pelaksanaan ibadah di masjid. Ini enggak selesai lagi-lagi ini juga enggak selesai begitu kan. Nah, maksud kita semuanya harus kompak. Kalau memang mau sholat Id ya sholat Id semuanya sudah dengan ketentuan protap
kesehatan. Betul. Nah, itu kan lebih fair begitu kan yang disampaikan kepada masyarakat begitu kan. Ini yang tidak fair. Masjidnya tutup, tidak ada sholat, tapi pasarnya ramai. Ini yang tidak fair. Sekarang kalau kita pikir Mas, sholat di masjid ya kan, misal sholat rawatib ya kan jamaah 5 waktu maghrib berapa menit sih? Lama mana orang ke masjid sama ke pasar? Ya kan? Lebih lama orang ke pasar, apalagi kita nganter ya kan saudara perempuan kita, ibu kita. Bisa-bisa ya kan kita tampil tinggal tidur di parkiran motor atau mobil mungkin masih nutul lah 1 jam atau setengah jam gitu kan. Artinya ini lebih lama aktivitas di pasar ya kan. Aktivitas di mall mungkin kalau mallnya dibuka lagi lah. Ini menjadi aneh gitu loh. Nah, sebetulnya yang menjadi tekanan kita adalah kita sama-sama bicara soal hukum begitu. Ya kalau urusan di masjid ya urusan ibadah. Ya mari kita duduk bareng aja lah, kan. Kalau memang urusan masjid libur ya pasar harus libur juga gitu kan. Nah, pasar juga harus libur atau dengan ketentuan yang sama, protap. Ya kan. Ya, kita tidak mau mungkin pasar ini menjadi kebutuhan pokok dan paling pokok. Tapi faktanya orang di pasar berlama-lama, Mas. Iya kan? Kita bicara ketentuan kalau kita merujuk pada alasan berkumpulnya. Pasar itu kan juga harus ada protapnya. Ya kan, physical distancingnya, social distancingnya, begitu kan juga harus jelas. Sekarang masjid sudah ada tanda silangnya begitu kan, pasar belum ada ketentuan yang semacam itu. Ya mungkin itu Mas gambarannya secara garis besar kaitannya dengan gerakan kita, terus pandangan kita soal regulasi penerapan dalam pencegahan wabah ini seperti apa dan bagaimana. Ya, monggo. Baik Ustadz, ini terkait dengan aturan di masjid ini Ustadz, kan kita juga tahu bahwa ada aturan yang kasih jarak itu loh Ustadz di masjid. Ya. Nah itu gimana itu? Dari aturan pemerintah, dari pusat mungkin memang adakah harus mengharuskan masjid itu jarak antara jamaah itu ketika sholat di masjid? Iya, sejak awal kalau ngomong bicara ini kan protap kesehatan aja Mas itu kan, bukan ketentuan yang harus tertulis dari pemerintah ya kan, baik dari wali kota, bupati juga, tapi protap kesehatan yang harus ditaati begitu. Nah sebetulnya ketentuan semacam ini juga kalau kita tidak bicara gitu kan, cuma lagi-lagi kita bicara soal tingkat kewaspadaan itu aja. Jadi bagaimana singgungan antara jamaah satu dengan jamaah lain begitu kan, berapa meter ya. Nah ya memang kalau kita bicara soal di masjid ini kan sholat, tidak ada singgungan, tidak ada kayak semacam kegiatan ngobrol begitu kan tidak ada gitu loh, benar-benar sholat. Yang dikhawatirkan mungkin soal baju gitu kan. Nah, kalau dari urusan kesehatan Mas, urusan kesehatan ini bicara kewaspadaannya ya memang standarnya harus tinggi juga gitu loh. Penerapannya. Nah, soal penggunaan masker ya kan. Nah, semua sudah kalau ilatnya jelas, alasan kalau kita misal rujukannya dengan pelaksanaan ibadah kita, kalau itu memang mengkhawatirkan ya kan, meragukan, lebih baik juga digunakan. Artinya semacam ini Mas, ibadah sholat itu kan, kita bicara soal kemadorotannya ya kan. Misal begini, satu contoh, kalau semisal dalam situasi tertentu itu bisa kita gunakan gitu kan. Yang seharusnya soft itu kan mepet ya. Tapi dalam hal ini kan kalau kita bicara kaidah fikihnya juga, kembali lagi ke kaidah fikihnya ya kan, itu diperbolehkan memang kalau urusan dalam rangka pencegahan wabah ini gitu.
Jadi tidak serta kemudian ini kan benturan dan lain sebagainya. Nah, kita lagi-lagi kembali bicara soal hukum, ya kan, bicara soal fikih, kita harus tuntas dulu soal usul fikihnya, kaidah fikihnya, kajiannya dalam konteks dan bagaimana kita pembahasan masalahnya. Kalau istilahnya kan baksul masail begitu kan, pembahasan masalahnya, dan ketemulah takbir-takbirnya kan juga harus jelas. Tidak serta-merta menghukumi A, B, C itu tidak bisa gitu. Benturan dengan hukum agama lah ini kan. Ini yang perlu disadari oleh masyarakat pada umumnya, khususnya yang pengelola masjid begitu kan. Pengelola masjid, mushola ya kan, atau tempat-tempat ibadah yang lain ya kan, yang digunakan untuk sholat tarawih ya kan, sholat tarawih atau tadarusan dan lain sebagainya. Oke Ustadz. Mungkin yang terakhir ini Ustadz. Ya. Harapan Ustadz nih atau pesan lah buat masyarakat di Malang Raya ini terkait dengan COVID-19 ini gimana Ustadz? Ya. Yang jelas dan yang pasti belum tujuh juga saya pribadi dan keluarga saya juga tidak sepenuhnya mentaati ya. Artinya begini. Oke, kalau kita pengen melakukan ibadah ya monggo ya kan, dengan ketentuan dan protap yang jelas juga itu, saling menjaga, intinya saling menjaga dan juga mematuhi apa yang ada itu aja. Yang kedua, jangan terlalu memperdebatkan hal-hal yang memang tidak penting. Lebih baik kan kita prioritaskan apa yang sudah menjadi kebutuhan paling utama kita ya kan, ibadah kita. Tidak kemudian ketika kita melawan, semisal kayak salah satu contoh pemberlakuan PSBB, kita melawan dengan sering keluar masuk daerah satu wilayah begitu, ada yang sudah viral ya kan. Ini kan juga menjadi perbincangan gitu. Tidak perlu yang semacam itu, baik cukup kita menaati apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah. Tinggal nanti perlu ada musyawarah dan kajian ulang kita terhadap pemerintah, duduk bareng gitu loh. Karena masyarakat hari ini sudah lebih cerdas dan lebih bisa menilai gitu kan. Bukan kemudian terlalu banyak memperdebatkan sesuatu yang memang dilakukan kesalahan itu tanpa disadari ya. Salah satu contoh kasus di pasar dan lain sebagainya yang ramai dan lain sebagainya, monggo kita saling mengingatkan saja satu sama lainnya di lingkungan kita. Mungkin itu pesan yang paling mudah ditangkap. Yang jelas jangan mudah menghakimi seseorang, jangan mudah menyimpulkan sesuatu. Dalam kondisi semacam ini, negara, pemerintah juga sudah berusaha keras, relawan, ormas, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan semuanya sudah juga saling bahu-membahu untuk bersinergi, berusaha untuk bersinergi melawan wabah ini agar cepat tuntas dan bersih dari lingkungan kita masing-masing, khususnya umumnya di negara kita. Ya, dan mudah-mudahan COVID ini segera pergi ya Ustadz ya. Amin. Oke Ustadz, mungkin itu yang bisa kita obrolkan pada kesempatan kali ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan itu saja yang bisa kita obrolkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Royal Etiquette Podcast, Inspiring People Around the World. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.